Selamat datang kembali di pembahasan soal fisika dasar. Kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal dinamika. Sebuah balok yang dilengkapi dengan sebuah katrol licin memiliki massa M1 sama dengan 20 kg dan dapat meluncur pada bidang datar kasar dengan koefisien gesek statik dan kinetik masing-masing adalah μs sama dengan 0,4 dan μk sama dengan 0,3. Balok kemudian dihubungkan melalui sebuah tali dengan balok lain bermassa M2 sama dengan 5 kg seperti pada gambar. Nah, kemudian kita diminta menggambarkan diagram gaya yang bekerja pada masing-masing balok. Kemudian B, tentukan percepatan dari masing-masing balok dan tegangan talinya. Benda-benda ini bisa kita pisahkan satu persatu dan tinjau gaya-gaya yang bekerja pada balok M1 dan M2. Apabila kita coba gambarkan kembali, maka di sini kita punya balok M1, kemudian kita ambil sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Kemudian kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada balok M1. Apabila kita perhatikan, maka kita punya tegangan tali T gitu ya. Ke bawah, balok ini mempunyai berat yang besarannya M1 sama dengan G. Berikutnya, ke atas dia punya gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan lantai. Kemudian ada gaya gesek yang arahnya ke sebelah kiri. Berikutnya, untuk balok M2 bisa kita perhatikan dengan cara yang sama, kita ambil sumbu X secara horizontal dan sumbu Y secara vertikal. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok M2. Maka pada balok M2 ini punya tegangan tali sebesar T dan punya gaya berat yang besarnya M2 dikali G. Nah, dari kasus ini kita harus mengecek terlebih dahulu apakah M1 ini akan bergerak gitu ya atau akan tetap diam. Sehingga pada kondisi ini M1 tepat akan bergerak pada 2T min F gesek. Dalam hal ini gaya geseknya adalah gaya gesek statik gitu ya, sama dengan 0. Sehingga 2T sama dengan Fg sama dengan μs dikali N. Dari persamaan ini kita bisa dapatkan bahwa T sama dengan μs dikali N dibagi 2. Sehingga sama dengan μs N-nya itu M1 dikali G dibagi 2. Dan apabila kita masukkan angka-angkanya, kita bisa dapatkan tegangan talinya sama dengan 40 Newton yang di sebelah sini. Kemudian, kita coba bandingkan dengan tegangan tali atau berat yang ada di M2. Sehingga pada M2 itu besar W atau sama dengan T sama dengan M2 dikali G itu sama dengan 50 Newton. Dengan demikian, kita bisa lihat bahwa M2 atau berat W ini lebih besar daripada tegangan tali di sini, gitu ya. Dengan demikian, maka balok ini akan bergerak. Nah, apabila kita perhatikan, bisa kita lihat bahwa hubungan percepatan di M1 dan M2 bisa kita dapatkan bahwa A2, yaitu di sebelah sini, itu sama dengan 2 kalinya A1. Kemudian, kita bisa tuliskan jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X, jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y, baik untuk M1 maupun untuk M2. Sigma Fx sama dengan 2T dikurangi gaya gesek kinetik sama dengan M1 dikali A1. Sekarang gaya yang bekerja adalah gaya gesek kinetik, karena kita sudah mengetahui bahwa benda itu bergerak, gitu ya. Kemudian, ke sumbu Y-nya yaitu sigma Fy sama dengan N dikurangi M1G sama dengan 0. Berikutnya, untuk persamaan balok M2, kita bisa dapatkan sigma Fy sama dengan M2 dikurangi T itu sama dengan M2 dikali K. Nah, kita tinjau kembali yang ditanyakan adalah A1, A2, dan tegangan talinya. Dari persamaan 3, bisa kita peroleh bahwa M2G min T itu sama dengan M2 dikali A2. Sehingga tegangan tali T sama dengan M2G dikurangi M2 dikali A2. Kemudian, dari persamaan 1, kita bisa peroleh 2T dikurangi dengan gaya gesek kinetik itu sama dengan M1 dikali A1. Sehingga apabila kita substitusi T-nya dengan yang kita peroleh sebelumnya, maka 2T dikali M2G dikurangi M2A2 dikurangi μk dikali M1G, ini adalah gaya geseknya gitu ya, N-nya M1 dikali G, sama dengan M1 dikali A1. Dengan demikian, apabila kita ganti
A2 itu sama dengan 2 kali A1 karena hubungan di sini adalah A2-nya sama dengan 2A1. Sehingga bisa kita dapatkan persamaan berikut ini. Apabila kita selesaikan atau kita uraikan, maka 2M2G dikurangi 4M2A1 dikurangi mu K M1G itu sama dengan M1 dikali A1. Sehingga dengan demikian, apabila kita pisahkan suku yang memiliki G dan suku yang memiliki A, kita bisa dapatkan bahwa 2M2G dikurangi mu K M1G itu sama dengan M1A1 ditambah M2A1. Dengan demikian, apabila kita G-nya keluarkan, maka G dikali 2M2 dikurangi mu K M1 itu sama dengan A dikali dengan M1 ditambah 4M2. Dengan demikian, kita bisa dapatkan persamaan untuk A1 yaitu sama dengan G dikali dengan 2M2 dikurangi mu KM1 dibagi dengan M1 ditambah 4M2. Sehingga apabila kita masukkan angka-angka di sini gitu ya, M2 dan M1-nya kita masukkan, kemudian mu K-nya juga kita masukkan angkanya, dan kita dapatkan hasilnya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk A2, kita bisa dapatkan bahwa A2 itu sama dengan 2A1, sehingga 2 dikali 1 itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Berikutnya, untuk tegangan tali, kita bisa dapatkan dari persamaan yang ini tadi, yaitu T sama dengan M2G dikurangi M2 dikali A2, sama dengan 40 Newton. Sehingga tegangan talinya adalah 40 Newton. Dengan demikian, kita bisa dapatkan bahwa kecepatan di A1 itu sama dengan 1 meter per sekon kuadrat, di A2 itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, dan tegangan talinya sama dengan 40 Newton. Sekian untuk pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.